Salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita masih dalam topik manusia yang manusia. Nah, kali ini kita akan memikirkan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sesudah kita memikirkan manusia dengan segala hal yang luar biasa pada dirinya dijadikan Allah. Sekarang kita akan berbicara bagaimana manusia itu memberontak, jatuh dalam dosa dan apa akibatnya. Kejadian pasal yang ketiga kita akan membaca 6-12, demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 3, 6-12. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyi manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi ya Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Nah, saudara, ada dua hal yang kita akan membicarakan di sini, yaitu problema psikologi dan problema teologis yang sudah terjadi pada diri manusia. Dan ini kita akan bicarakan 2 minggu berturut-turut. Maka bagian pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana terjadinya sebuah problema psikologi pada diri manusia, yaitu ketidaklagimampuan manusia menghargai dirinya sebagai manusia yang diciptakan di dalam kesempurnaan. Manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia itu telah kehilangan jati dirinya, manusia itu telah kehilangan rasa bangga atas dirinya, manusia itu telah kehilangan nilai yang luar biasa pada dirinya. So why? Jawabannya sangat sederhana, karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Kisah ini sudah menjadi kisah biasa kita dengarkan, bagaimana kemudian ular itu dengan kelicinannya yang sangat licin karena memang dia licin. Dengan kelicikannya yang sangat licik karena memang dia licik. Maka jatuhlah manusia ke dalam dosa. Kejatuhan ke dalam dosa mengakibatkan sesuatu hal yang fatal di dalam diri manusia, saudaraku. Yang pertama terjadi adalah dikatakan bagaimana sesudah mereka memakannya, terbukalah mata mereka bahwa mereka telanjang. Biasanya istilah terbukalah mata itu menjadi sesuatu istilah yang sangat menarik. Artinya, kalau kita terbukalah matanya, artinya tahulah dia berdosa, itu kan bagus. Terbukalah matanya, celiklah dia, dan dia melihat dan tahu bahwa itu Allah. Itu kan bagus. Nah, konotasi terbukalah mata kalau dalam perjanjian baru selalu mempunyai konotasi yang baik. Konotasi yang positif. Tetapi dalam perjanjian lama ini kalau kita melihat konotasinya sangat negatif. Loh, kenapa bisa begitu? Pertama, kalau dalam perjanjian lama ini orang ini suci. Waktu terbuka mata dia melihat diri berdosa. Kalau dalam perjanjian baru orang berdosa. Waktu matanya terbuka, celiklah dia melihat dan sadar. Dan dia minta ampun kepada Tuhan. Nah, jadi dua-dua ini sangat menarik sekali. Kalau yang pertama dia sadar berdosa untuk kembali, itu perjanjian baru. Tapi di sini dia tidak berdosa, sadar dia sudah berdosa dan malu pada dirinya. Nah, saudara-saudara, dikatakan bagaimana kemudian manusia itu sadar, mereka berdua tahu bahwa mereka telanjang. Pertanyaannya pertama adalah, apakah sebelumnya mereka tidak tahu kalau mereka telanjang? Apakah mereka begitu bodoh sehingga tidak ada sebuah knowledge untuk menyadari mana telanjang dan mana tidak telanjang? Sebetulnya istilah mereka tahu telanjang ini bukan istilah bahwa kemarin mereka tidak tahu apa itu yang namanya pakaian. Apa itu yang namanya CD begitu kan, anak-anak bilang. Alias celana dalam kan begitu. Bukan dia nggak tahu itu. Bukan karena dia ketinggalan zaman dia tidak tahu apa itu long dress. Atau bikini. Bukan dia tidak tahu itu. Dia tahu. Tetapi dia tidak memerlukan itu. Kenapa? Karena manusia diciptakan di dalam kesucian dan kesucian membuat manusia begitu luar biasa. Kesucian di dalam diri manusia membuat manusia tidak mempunyai pikiran yang jahat terhadap yang lain. Itu sesuatu yang bisa dipahami seperti sepasang suami istri ada di dalam kamar. Berdua telanjang ya tidak malu. Yang malu itu kalau di luar kamar.
Sudah itu keluar dari kamar telanjang-telanjang dilihat orang, itu kan gila namanya. Tetapi kalau dia berdua di dalam kamar lalu malu-malu, itu juga gila namanya. Bagaimana suami istri? Di dalam kamar kok malu-malu? Kan tidak. Karena ikatan pengesahan mereka sebagai suami istri. Di dalam peresmian aktual mereka lakukan. Tapi Anda tidak perlu langsung mengatakan, lah Pak, orang yang melacur juga gak malu telanjang berdua. Gak kawin tuh begitu ya. Ya karena memang sudah sepakat dalam dosanya. Ya dia gak perlu malu lagi. Itu beda lagi gitu ya. Nah jadi saudara, manusia tidak malu karena kesucian meliputi dia. Manusia tidak merasa malu karena mereka sudah diberi satu wawasan pandang yang luar biasa di dalam kesucian relasi suami dan istri itu. Tetapi menjadi sangat mengerikan ketika kejatuhan ke dalam dosa. Terbukalah mata mereka. Dan tahulah mereka telanjang. Artinya kehilangan kesucian itu membuat mereka hilang sesuatu pada diri. Sesuatu yang tadinya tidak menjadi masalah sekarang menjadi masalah. Sesuatu yang tadinya itu indah sekarang menjadi malapetaka. Sesuatu yang tadinya itu suci sudah ternoda oleh dosa. Mengakibatkan manusia mengalami perubahan yang radikal di dalam hidupnya. Sehingga dia tidak lagi mampu menghargai dirinya bahwa dia adalah orang yang telanjang. Dan tidak perlu malu. Kan gitu. Tetapi sekarang dia malu. So why? Karena ia sudah ternoda oleh dosa. Dosa itu membuat satu wawasan rasa malu pada dirinya karena berhadapan dengan kesucian Allah yang luar biasa. Sehingga rasa malu itu menjadi sesuatu yang menghilangkan pertama adalah penghargaan kepada diri. Jadi manusia tidak lagi mampu menghargai dirinya sebagaimana adanya. Manusia tidak lagi mampu menghargai dirinya sebagai ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketidakmampuan menghargai diri ini sudah hilang pada dirinya. Ia yang berharga menjadi seperti tidak berharga. Sehingga ia harusnya dinikmati tetapi sekarang menjadi malu melihat diri sendiri. Kenapa? Sudah kehilangan harga dirinya. Jadi apa? Ya malu terhadap dirinya. Kenapa? Karena sudah tidak berharga lagi. Kenapa? Karena sudah kehilangan kesucian itu. Kenapa? Karena sudah ternoda oleh dosa itu. Itu sebab ketika Sang Suci Allah itu datang, malulah mereka dan mereka lari. Malulah mereka dan mereka tak berani menghadapi. Malulah mereka dan mereka menghindari. Nah bagian ini kita bicarakan minggu berikut. Kita kembali kepada topik yang tadi lagi. Jadi pertama manusia sudah kehilangan harga diri. Yang kedua bukan saja kehilangan harga diri. Manusia malu terhadap diri. Artinya apa? Manusia bukan saja kehilangan harga diri tetapi sudah malu terhadap diri. Sehingga tidak lagi mampu menikmati dirinya sebagai satu diri yang suci. Satu diri yang penuh dengan anugerah ilahi. Sehingga mereka buru-buru perlu untuk menutupi diri mereka sendiri. Entah terhadap apa. Padahal di sini diceritakan Adam dan Hawa hanya berdua. Sebetulnya toh mereka tak perlu malu terhadap singa yang melihat. Iya kan? Sebetulnya toh mereka tak perlu malu pada orang hutan. Karena beda kelas kok. Oleh karena itu rasa malu datang bukan karena sekedar sebuah lingkungan. Tetapi benih itu sudah ada di dalam batin. Cuma ada yang mampu menimpa dan menindinya. Dan yang lain tak mampu mengendalikannya. Sehingga ia ditimpa dan ditindih. Kan sebetulnya itu saja. Maka pada diri manusia. Nggak ada lagi manusia yang perfect yang mampu menghargai dirinya 100%. Tidak lagi manusia yang mampu. Tanpa rasa malu, tanpa rasa kurang di dalam dirinya 100%. Kalaupun ada yang merasa yakin, hebat, luar biasa. Itu cuma satu. Karena dia bisa menindih rasa kurangnya. Dengan berbagai kompensasi dan bentuk yang ditampilkannya. Tapi hakikat sejatinya. Tidak mungkin ia tidak memiliki rasa itu. Karena rasa itu sudah menjadi citra manusia berdosa. Ya. Nah oleh karena itulah saudara yang kekasih. Kita harus menyadari betul di dalam keberdosaan dan jatuhnya nilai harga diri. Kita tidak bisa bermain-main dengan melatih pembentukan diri. Dengan berbagai pola dan meditasi atau macam apapun namanya. Hanya untuk menemukan jati diri secara usaha sendiri. Karena apa yang kita dapatkan hanyalah semacam kamuflase penutupan terhadap berbagai kelemahan. Tetapi tidak pernah menemukan kesejatian. Karena kesejatian hanya bisa dengan cara kembali kepada Tuhan itu. Berdamai dengan Tuhan itu. Hanya bisa dengan pertobatan itu. Kita harus bisa ke sana. Nah jadi saudara, sesudah kehilangan harga diri, menemukan rasa malu, maka yang ketiga manusia merusuh perlu menyembunyikan diri, melarikan diri dari dirinya sendiri.
Dia bukan melarikan diri dari lingkungan atau ancaman orang lain. Jangan lupa mereka cuma berdua. Jadi mereka melarikan diri dari kenyataan dirinya sendiri. Dan itu menjadi satu prihatin yang sangat mengerikan. Betapa manusia tidak lagi berharga karena tidak lagi mampu menghargai dirinya sendiri. Manusia malu terhadap dirinya sendiri. Dan manusia itu melarikan diri dari kenyataannya sebagai ciptaan Allah. So, kenapa? Karena berdosa. Kenapa? Malu. Kenapa? Wow, mereka rasa diteropong jutaan mata. Padahal mereka cuma ada berdua. Dosa membuat suasana berkecamuk tanpa terkendali. Dosa mengakibatkan nilai-nilai berantakan semua. Tak karu-karuan. Jadi saudara, kalau kita bicara dosa, janganlah Anda menganggap remeh dan sekedar berbicara bagaimana orang mencuri atau membunuh. Bukan soal itu. Apa yang kita bisa lihat dengan kasat mata? Ketika orang berdosa kita bilang, oh dia berdosa karena dia mencuri. Oh dia berdosa karena dia membunuh. Tetapi jangan lupa, dosa bisa membuat orang ada di dalam gereja. Dosa bisa membuat orang berkhotbah. Dosa bisa membuat orang luar biasa tampilnya bahkan rohaninya. Tetapi ia berdosa. Karena dosa bisa berbajukan kemunafikan. Artinya apa? Ketika manusia berbuat dosa kepada Tuhannya, ia bahkan menikmatinya. Bayangkanlah seperti orang munafik itu. Wih, munafik kali dia. Tapi kayaknya dia baik banget. Nah, waktu dia baik banget, kata orang dia baik banget, ada sesuatu motivasi yang salah. Dia sudah berdosa kan? Jadi artinya apa? Maka di situ manusia tidak lagi mampu menempatkan diri sebagai diri. Jadi waktu dia timpa dirinya, dia hanya menimpa dirinya, memanipulasi dirinya, dan dia tidak tampil sebagaimana adanya. Yang tampil itu hanya sebuah fenomena. Oleh karena itulah ketidakmampuan menghargai diri menjadi problema dosa yang luar biasa. Dan dosa itu merusak orang sangat hebat. Jadi Anda jangan hanya berbicara sekedar mencuri, membunuh, narkoba, dan lain-lain. Ada sesuatu yang lebih parah, yang lebih hebat, di mana dosa membuat manusia tidak menyadari keadaan dirinya. Sehingga kesadaran yang muncul di dalam bagian ini adalah satu kesadaran negatif. Yaitu kesadaran yang membuat dia dengan sadar melawan Allah. Loh kok melawan Allah Pak? Lah ya itu coba. Tuhan bikin dia suci kok dia rasa tidak suci. Lalu dia tutupi diri padahal Allah tidak pernah karyakan begitu dia kan. Artinya apa? Dia sudah merusak tatanan bangunan yang Allah rancang demikian sempurnanya. Artinya apa? Perlawanan kan. Nah bentuk perlawanan lebih aktual kita akan lihat nanti minggu depan. Pada bagian berikutnya. Tetapi di sini kita menemukan bagaimana manusia itu mengalami kepahitan, kepedihan, kengerian. Dan ketidakmampuan menghargai diri. Sehingga manusia merusak seluruh rancang bangun yang indah pada dirinya. Sangat mengerikan saudara yang kasih. Nah oleh karena itulah perlu kita pikirkan sama-sama. Bahwa dosa sudah mengakibatkan sebuah problema psikologi yang tak pernah terselesaikan di dalam diri manusia. Di mana manusia pada hakikatnya tak lagi mampu untuk menghargai dirinya sendiri. Di mana manusia pada hakikatnya sudah kehilangan jati dirinya sendiri. Nah itu sebab kalau kita melihat kemudian rasa minder yang muncul seperti yang saya katakan di banyak orang. Anda tak perlu terkejut. Karena rasa minder itu menjadi sebuah rasa minder yang merata pada setiap anak manusia. Siapapun dia. Tapi kemudian Anda akan berkata, oh Pak tidak, si Anu mah minder. Tapi si Inu mah tidak. Ya. Kalau si Butet memang minder Pak, tapi si Uco itu tidak. Kalau si Buyung itu memang minder Pak, tapi si Upi itu tidak. Nanti dulu. Sekali lagi seperti yang sudah saya katakan di depan, ketika seorang merasa tidak minder, ya itu karena bisa menindih keminderannya itu saja. Pada hakikatnya ia minder. Cuma dia bisa menampilkan berbagai kompensasi untuk menutupi keminderannya. Itu mungkin berkat lingkungan, latihan di dalam keluarga, atau latihan-latihan khusus yang diterimanya ketika dia sudah menjalanjak dewasa. Sehingga dia bisa menutupi, menghilangkan semua dengan berbagai kompensasi. Entah itu baju bermerek untuk menimpa harga dirinya, atau mungkin serba bermerek nempel pada dirinya. Atau yang lain-lain. Bentuk tubuhnya atau apa saja yang bisa dieksploitasi. Membuat dia merasa something dibandingkan yang lain. Sehingga dia mulai yakin. Dan mulai tampil yakin. Tetapi maaf. Itu tidak sama dengan dia menghargai diri. Sebetulnya ia sudah kehilangan jati dirinya. Itu sebab juga manusia selalu mengalami kebingungan tentang tujuan hidupnya. Kenapa? Karena memang dia sudah tidak lagi mampu mengenali dirinya. Orang punya cita-cita menumpuk harta tapi tak pernah berhenti. Orang bercita-cita menumpuk kehidupan, mau membangun cinta yang luar biasa tapi tak pernah selesai.
Mereka mencari tapi tak bisa menikmatinya. So, kenapa? Jawabannya sederhana lagi. Karena dia sudah kehilangan jati dirinya. Dia tidak tahu lagi sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Dia hanya berpikir dia membutuhkan itu dan dia melakukannya. Tetapi dia tidak pernah menemukan kepuasan itu. Karena pada hakikatnya dia sudah kehilangan harga dirinya. Dia sudah kehilangan jati dirinya. Maka dari mana manusia berangkat dan kemana terminalnya? Enggak jelas lagi. Jadi Anda tidak perlu heran kalau ada manusia tidak pernah mengenal puas. Karena memang begitulah. Demikianlah adanya orang berdosa. Oh Pak, ada loh orang. Dia tidak mau bergaul dengan dunia Pak. Dia bertapa, dia mengasingkan dirinya. Yes, itu pun karena bilang. Karena dia tidak menghargai diri. Loh kok Bapak bisa bilang begitu? Loh sudah pasti ya tuh. Dia diciptakan sebagai manusia, bagian daripada sebuah masyarakat luas. Kenapa dia pergi bertapa sendiri? Itu kan namanya melarikan diri. Kalau mau keluar dong ke dalam dunia. Ubah dunia, bergaul dengan dunia. Bukan melarikan diri, bukan pergi ke satu tempat di mana kau tidak bertemu dengan orang lain. Itu sih pengecut atau. Di satu sisi memang tampaknya luar biasa. Di satu sisi memang tampaknya hebat. Tampaknya sangat rohani. Tampaknya sangat bertanggung jawab. Tetapi di sisi lain ketika Anda melihat justru sangat transparan. Ia tidak bertanggung jawab karena mau lari dari kenyataan. Kan gitu kan. Lalu mungkin Anda akan berkata, oh satu orang itu ada kok Pak, dia bisa. Orangnya low profile, gak mau ini, gak mau itu, dan seterusnya. Silakan apapun Anda katakan. Tetapi tanyalah dia. Pasti dia akan menemukan kepuasan di dalam ke-low profilannya itu. Dan dia nikmati itu. Sebagai sesuatu pencarian harga diri dan jati dirinya. Artinya apa? Ya macam-macam aja bentuk kita menemukan jati diri kita. Ada yang pergi ke goa, ada yang membangun kekayaan yang luar biasa, ada yang low profile, ada yang high profile, atau profil-profil lainnya entah apapun namanya, terserahlah. Tetapi sebetulnya manusianya membangun sebuah persembunyian, membangun satu jati diri yang palsu. Karena memang sudah kehilangan pada waktu jatuh ke dalam dosa. Ya. Oleh karena itulah kalau manusia hidup tak lagi mampu menghargai diri, itulah dosa. Jadi jangan bermain-main. Dosa telah mengakibatkan kengerian-kengerian yang luar biasa. Melanda orang tak berpendidikan juga yang berpendidikan. Kaya juga miskin. Bodoh juga pintar. Dan semuanya. Apa yang kita lihat itu selalu tampak bahagia. Tapi apakah itu di dalamnya? Tidak. Itu sebab kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan hanya bisa didapat oleh penebusan Kristus atas dosa. Sehingga kutuk dosa tidak lagi berkuasa atas manusia yang percaya. Harga dirimu, jati dirimu hanya bisa kau temukan dengan kembali kepada citramu, gambar yang semula. Bagaimana Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kita harus kembali kepada Khalik kita, Tuhan kita. Karena itulah penebusan Yesus Kristus hanya jalan satu-satunya untuk membereskan seluruh dosa itu. Jadi dosa sudah mengakibatkan manusia mengalami problema psikologi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Manusia kehilangan harga dirinya. Manusia kehilangan jati dirinya. Kalau Anda ada pada posisi itu, Anda malu terhadap diri, tidak pernah puas diri. Anda selalu kecewa ini dan kecewa itu. Anda bingung dengan tujuan hidup ini. Dari sini saya akan berkata, awas, tak akan ada jalan lain yang bisa kau temukan. Tak perlu berjerih payah, berlelah-lelah, mencari berbagai alternatif untuk menolongmu. Karena ini satu yang kau butuhkan. Bertekuk lutut. Akui dosamu di hadapan Tuhanmu. Berdamai dengan dia. Maka dia akan membereskan problema psikologi yang terjadi di dalam diri kita akibat dosa itu. Apa yang saya bicarakan hanyalah merupakan satu bibit atau cikal bakal. Kalau ditarik keluar, wow, lebarnya tidak karu-karuan. Boleh ada 1 juta teori tentang psikologi. Dan itu bagus untuk dipelajari. Tetapi tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Ianya sebuah tawaran-tawaran menarik untuk memahami apa yang terjadi. Tapi ia tak pernah menyelesaikan secara tuntas. Karena itu kuasa surga itu sangat kita perlukan. Kuasa surga bisa memakai psikologi untuk membenahi. Tapi psikologi pada dirinya sendiri tidak ada apa-apa dan tidak berdaya. Ia hanya kumpulan-kumpulan teori yang pembuat teorinya saja pun tak mampu menikmatinya. Yang merupakan kumpulan-kumpulan teori yang pembuat teorinya pun mempunyai persoalan dengan teorinya. Bahkan persoalan di dalam hidupnya sendiri. Ya, seorang penulis yang sangat luar biasa. Yang berbicara tentang pernikahan dan bagaimana membangun pernikahan.
ternyata udah cerai. Gimana itu? Tapi itulah manusia. Dan itu normal. Kenapa? Ketidakberdayaan terhadap dosa. Ketidakberdayaan merancang bangun hidup. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, kita harus belajar dan kembali kepada Tuhan kita. Ya. Supaya kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Nah oleh karena itulah, dan di dalam itulah, disitulah kita mendapatkan kepuasan dalam hidup kita. Tanpa itu, kita bukan apa-apa. Oleh karena itu, bagian pertama problema psikologi ini akan diikuti terus dengan berbagai problema-problema yang terjadi lagi. Ada problema psikologis, ada problema sosiologis begitu ya. Ada problema ekonomis, waduh. Ada juga ekologis. Wah, nanti kita bicara satu-satu. Tetapi mari kita melihat dosa merampas menghantam seluruh bagian itu. Dan kita tidak pernah memandang itu serius. Kita tidak pernah menyadari itu serius. Kita datang pada pendeta, Pak, banyak kali persoalanku, tolonglah aku. Maafkan saya. Pendeta bukan apa-apa. Tuhan yang bisa menolongmu. Pendetanya temanmu untuk mengadu pada Tuhan. Pendeta temanmu berbagi rasa untuk saling meneguhkan dan menguatkan. Tapi pendeta bukan Tuhan yang bisa membereskan. Tuhan akan mampu membereskan itu, saudaraku. Ya. Hanya orang sombong. Hanya orang yang tidak pernah baca Alkitab kalau dia bilang dia bisa membereskan persoalanmu. Dan kau bodoh kalau datang kepada orang-orang seperti itu. Tapi datanglah kepada Tuhan. Ia akan membereskan persoalan-persoalan yang kau temukan di dalam dirimu. Sehingga kau bingung, gelap, tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Karena itu saudara yang kekasih, camkanlah bagian ini. Dosa telah mengakibatkan kerusakan sistem pada diri. Membuat kita tidak lagi mampu menghargai diri. Malu terhadap diri. Tidak pernah puas diri. Kehilangan jati diri. Kembali. Pulih. Hanya ada satu kata. Kristus Yesus Tuhanlah. Jawabannya. Kita Tuhan menolong engkau. Tuhan memimpin engkau. Jangan pergi kemanapun. Tapi datanglah pada Dia. Tuhan yang hidup. Dia akan menolongmu. Dia akan memampukanmu. Selamat berkarya. Selamat berjuang. Berjalan dalam nuansa baru. Kasih ilahi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang bisa kami pikirkan. Kuatkan, teguhkan kami dalam langkah dan pemahaman kami. Ajar kami mengerti apa menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Tuhan, mampukan kami di dalam kasih-Mu. Khususnya bagi saudara-saudara yang menemukan persoalan di dalam dirinya. Tuhan yang memampukan untuk mereka boleh meraih kemenangan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan.